Hai guys, Sophie Navi Talks kali ini akan sedikit berbeda. Akan tayang back-to-back episode Baby Romeo disambut Meisya Siregar sebagai sebuah duologi yang tak terpisahkan. Jadi minggu ini dan minggu depanmu akan diisi kisah mereka berdua yang sungguh saling mengisi. Selamat menonton! Hai, kita bertemu lagi dalam Sophie Navi Talks, You Are Loved. Dan seperti biasa, setiap episode saya pasti memilihkan bintang-bintang tamu yang saya tahu sudah menghadapi serangkaian cerita kehidupan yang mereka bisa berbagi dengan kita. Ini sebelah udah, Siapa lagi kalau bukan Bapak Firdy Megananda. Firdy Megananda. Alias Baby Romeo. Baby Romeo apa Baby Bima nih, yang mana? Romeo lah. Romeo ya? Bima udah bubar. Romeo juga. Tapi masih gantung, gantung. Masa? Oke. Sudahlah. Anda sudah pasti tahu lagu-lagunya beliau ini. Kalau udah dikumandangkan itu bikin hati tersayat-sayat. Waduh. Ya nggak sih? Maaf kalau gitu. Hah? Bener? Terlalu sadis caramu, lagi nyebelin banget gitu kata-kata gue. Oke, lu awal sebelum kita masuk ke band-bandan, musik dan anak, istri semuanya, gue pengen tahu asal seorang Baby Romeo itu dari mana sih? Lu anak Surabaya ya? Bukan. Gue itu... kamu temenan geng Dani itu bukan karena Surabaya? Bukan. Gue itu sebenarnya lahir Jakarta. Oke. 6 September. Anak kota besar gue nih. Oh. Kalau Dani kan anak kota sebelah. Besar juga. Iya, kota besar juga. Nah, jadi kalau aku lebih deket sama geng itu, ya mungkin ya karena memang, ya terutama sama Dani memang aku deket sih. Satu perusahaan rekaman karena itu awalnya? Satu perusahaan rekaman. Enggak, dari sebelum kita malahan, aku masih bikin demo waktu itu tuh, demo. Jadi gue tuh punya band, namanya dulu 60 Mind dulu. 60? Mind. Itu bikin rekamannya sendiri, karena nggak ada produser yang mau. Jadi pada saat itu memang terlintas di gua, memang kalau gua harus hidup di musik dan gua ngeband, ya gua mau ini memang beda gitu loh sama yang saat itu ada gitu loh. Oke. Jadi gue pengen, waktu itu kebetulan inspirasi gue tuh The Beatles banget ya. Oke. Nah, jadi waktu itu 60 Mind ini memang makanya namanya kan 60 Mind. Jadi kita ngambil konsep tuh 60 dulu. Nah, yang pada saat itu semua produser belum paham. Gimana bikin lakunya nih? Mereka kan cuma pengen laku aja. Nah, jadinya sampai ke Glodok juga ditolak tuh. Jadi bener-bener berjuang ya waktu itu ya untuk 60 Mind ini enggak. Nah, pada saat rekaman 60 Mind ini itu tahun berapa ya? 91 kalau nggak salah, 91. Nah, waktu itu aku rekaman, selesai rekaman itu aku keluar, ada Dani situ. Keluar dari mana? Keluar dari studio. Oh, oke. Keluar dari studio. Nah, shift gue selesai, shiftnya Dani gitu loh. Nah, gue keluar, tiba-tiba ada dia gitu. Terus gue sih tahu dia gitu loh, tapi dia nggak tahu gue. Nah, dia waktu itu udah Dewa udah keluar, kangen lah. Tapi ya udahlah, biasa aja gitu kan, karena kita ya di situ emang rekaman kan, studio rekaman. Nah, tiba-tiba terus dia, nah ini antiknya Dani ya pada saat itu, karena dia orangnya memang ya untuk sebuah hal yang mungkin pada saat itu dia nggak pernah temuin gitu, ada musik seperti itu, ya dia langsung tegur aku. Manggilnya masih Mas apa gitu. Mas, yang barusan itu band lo ya? Dia bilang, iya. Gue bilang, itu lu dengerin apa? Dia bilang, kok bisa menghasilkan musiknya kayak gitu? Gue bilang deh, gue dengerin Beatles segala macam. Oh gitu. Jadi kita terlibat pembicaraan lah di situ. Itu pertemuan pertama kali gue sama dia lah. Ya udah, setelah itu nggak pernah ketemu lagi. Sampai akhirnya ketemu di Cafe Regal waktu itu, Pondok Indah. Cafe Regal, ya ampun, tahun berapa nih ya? Wah, itu berapa ya? Ya sekitar tahun segitulah, 97, 98 ya. Iya, 95.
9596. Nah, itu Bima. Aku 69 bubar, kita bikin Bima waktu itu. Nah, kita bikin Bima dengan konsep musik yang mungkin lebih sedikit agak Indonesia, tapi tetap konsepnya 60 gitu loh. Bima. Nah, ini bareng, Bimo dan... Bimo Yuda. belum ada, Yuda itu anaknya Barata Band kebetulan, ya kan? Tato Barata. Nah, jadi nyambung lah gitu ya konsepnya. Itu drummernya si Ganes. Ganes itu bandnya Opi dulu. Opi Andaresta, terus pemain bassnya Henry yang sekarang ada di Club Project. Oh, oke. Henry. Nah, jadi kita main tuh, diproduseri oleh Andi Julias waktu itu. Nah, kita artis, singkat cerita lah ya, pokoknya kita artis pertama Sony. Musik Indonesia pertama kali. Bima. Waktu Sony masuk ke Indonesia, kalian artis pertamanya? Iya. Bima, ada Arwana, ada Rif waktu itu 3. Arwana, benar. Nah, dari 3 ini, bukan yang paling laku, tapi yang paling nggak laku itu Bima. Kenapa? Sesuai prediksi gua gitu loh. Lakunya tuh cuma 9.000 kaset. Aduh. Jadi bener-bener yang kebetulan. Tapi anehnya kita nih punya penggemar fanatik. Contohnya ya kayak gini. Ya, pertemuan kedua terjadi gua sama Dani itu ya di Cafe Regal. Itu gara-gara video klip gua Bima itu. Dan Dani langsung ngeliat, wih, akhirnya rilis juga nih band gitu. Si anak yang kemarin gue ketemu di studio. Nah, terus ketemu gua, waktu itu gua kenalan dulu tuh sama Ong Aksan waktu itu di Regal tuh sering berdua. Oh, lu drummer Dewa yang baru? Iya. Iya, nah. Terus Dani kenal, lu kenal juga, lu kenalnya nyambung. Satu table. Ya udah ngobrol-ngobrol. Terus lu masih kayak gitu beb musik lu? Iya, sampai sekarang. Udahlah, gua tapi nggak laku tuh dan Bima gua bilang pokoknya udah ngomong-ngomong gitu. Nah, kebetulan tuh setiap pulang dari maksudnya di Regal itu setiap hari gue nongkrong di situ pasti tuh yang nongkrong tuh Dani, geng Dewa. Nah, plus ada anak pang satu nih nyasar ke situ karena dia berteman juga sama Dani. Dani ngajak si Bimo. Nah, Bimo diajak masuk. Anak pang ya? Bimo itu netral anak... kan? Oh iya benar. Dia bandnya netral kan. Iya. Ngobrol. Beb, gue denger ada dari si Dani lu ini ya demen-demen band-band tua gitu ya segala macam. Iya, gue bilang gitu. Ih, gue juga dong, mana mungkin lo kan anak punk. Enggak, beb, gue seneng Bee Gees, Carpenters, dia bilang segala macam. Nah, di situ tuh gue pertama kali gue ketemu Bimo dan di situ mulai tuh ngomongin project segala macam. Beb, udahlah lu keluar aja dari Bima. Gitu. Nah, pada saat itu ya udah gue putusin, gue keluar dari Bima, kita bikin project sama Bimo. Nah, setiap dari Regal Cafe, kita pasti pulang itu mampir ke studio. Aquarius? Bukan. Studio Margaguna kita ngomongnya. Jadi showroom mobil, tapi di belakangnya itu ada studio. Iya. Jalan Margaguna? Jalan Margaguna, kan depannya Pondok Indah Mall tuh. Sebelum ruko-ruko sekarang jadi itu. Sekarang tuh udah jadi perumahan mewah tuh kayaknya ya. Bukan perumahan, ruko. Kan Masjid Pondok Indah. Nah, terus di belakang itu kan ada ada ruko-ruko. Itu dulunya tuh showroom. Itu dulunya showroom, terus ada studio tuh di belakang. Nah, kita punya teman namanya Ade di situ, dia yang suruh ngelola studio itu. Ade ini pemain gitarnya si Club Project dulu. Dia sering jadi additional player di Club Project, si Ade namanya. Nah, udah bikin project sering tuh kita bikin project, akhirnya kita bikin Romeo itu. Nah, kita bikin Romeo yang rencananya bukan gua penyanyinya. Why? Karena gue udah di blacklist kan cuma 9.000 lakunya, nggak mungkin suara gue ini bisa dijual kan. Jadi udah di blacklist sama semua perusahaan rekaman. Pokoknya jangan dia deh. Sony tuh bilang, baby itu jangan gitu. Kenapa? Itu udah nggak laku suaranya, udah gitu. Ya, makanya kurang ajar. Label-label kurang ajar itu ya. Nah, terus ya udahlah, gua akhirnya gue bilang sama Bimo, udahlah beb, kita di belakang layar aja. Kita cari penyanyi. Kita audisi. Tiap malam tuh kita audisi. Termasuk Once kita audisi. Oh, saat itu. Oh, jangan sedih. Once kita suruh masuk studio gitu. Mau ngetop nggak gue gitu. Jadi padahal lo juga belum nggak pernah ngetop ya, tapi udah sok jadi produser berdua sama Bimo. Yaman juga anak pang ya, otaknya juga kan gini. Ya PD udah. sejuta gitu PD sejuta berdua.
Udah kita bikin si Once lah nyanyi segala macem. Nah, udah tuh. Ya, halo banyak. Lagi seru-seruan nih. Jadi setiap habis rekaman kita nongkrong jam 2 sampai jam 3. Nah, karena kita nongkrong itu kalau siangnya di Regal dan anak-anak Dewa pasti ke situ gitu ya. Jadi mau nggak mau si Jawa 1 si Dani tuh pasti ikut gua. Beb, lu mau kemana dari sini? Gue males pulang katanya. Ya gue pasti ke studio lah. Ngapain sih lu di studio? Margaguna sini. Gue rekaman-rekamannya bikin project. Gue lagi ada project sama Bimo, Romeo, gini-gini. Lagunya lagu siapa? Lagu lo. Lagu lo, Beb. Iya. Udah gue main deh, main Dani. Jadi studio itu ya geng Dewa pada akhirnya nongkrongnya juga di situ gitu ya. Tapi ya terutama paling sering Dani datang. Nah, ya itu cikal bakalnya. Nah begitu. Itu biasa ya habis rekaman. Dan itu kayak pengangguran di situ tuh. Kerjaannya tuh tiap malam nungguin kita bikin project gitu. Ngapain sih kok? Nah terus gue tanya, kayak lu gitu ya? Lu nggak ada acara atau gimana? Nggak, Beb. Katanya, kenapa? Nggak, gue suka aja. Band lu asik nih, dia bilang gitu. Yang Romeo nih, dia bilang gitu. Oh ya, namanya Romeo? Iya. Nah, jadinya kita sering curhat tuh masalah band segala macem lah. Dia bilang lah, gue ada masalah, Beb, sebenarnya si Lasso nih gini. Ini gue buka nih di Sofi Nafitalk ya. Ini nggak pernah nih terbuka dimanapun. Nggak pernah terbuka dimanapun nih. Zoom in, zoom out. Curhat nih si Jawa nih masalah penyanyinya si Lasso. Ya udah sebenarnya gue juga nggak enak sih ngomongnya. Ya udah nggak usah kalau enak. Iya nggak usah ya. Pokoknya yang itu ada anggap masalah aja ada masalah ya. Pokoknya kita ngobrol. Enggak, tapi ini mau nggak mau nih berhubungan. Nah tiba-tiba si Dani bilang itu penyanyi siapa di dalam. Lagi take rekaman. Itu penyanyi gue tuh, lo mau apain? Gue bilang si Once. Nah. Emang bagus, Beb, suaranya, dia bilang. Gue sih suka. Ini idola gue dulu, dan jadi zaman gue SMA kalau di pensi itu nih bandnya dulu namanya Brawijaya nih. Bandnya Once. Ini penyanyi si Once nih yang nyanyi. Bryan Adams, Sting kalah mirip. Saking kerennya lah suaranya. Oh iya, Beb. Nah terus gue iseng gitu. Sebenarnya ini penyanyi lo mestinya, gue bilang. Dewa. Mana bisa, Beb, gantiin Lasso dia. Lu ngomong gitu? Dani yang ngomong, mana bisa dia gantiin Lasso. Bukan, seharusnya ini penyanyi lo ngomong gitu. Lah padahal kan mau jadi penyanyi lo. Iya, kan cerita-ceritanya, tapi bukan gue belum kasih. Oh. Cuman mestinya nih lu nyari penyanyi kayak gini. Oh, kayak gua. Gini. Tapi knowing Dani? Dani langsung, oh iya, Beb. Nah terus, Bimo lah. Beb, lagian kata gua, Once nih kurang cocok materinya di Romeo katanya. Biasanya ngejablak tuh ngomongnya. Udah kasih aja, Beb, ke Dewa katanya. Dan pakai dia, Dan katanya si Bimo kan ngomongnya gitu. Aduh. Pakai dia tuh. Wah, udah. Ya udah, ya udah. Tuh kalau gue ceritain panjang tuh. Jadinya nanti sejarahnya Dewa jangan ya. Biar Dani diwawancara sendiri. Ya, nanti mendingan Dani yang ngomong deh. Nah, tapi intinya dari situ tuh Romeo setelah Once nih, kita ya anggap aja Once udah ke sono deh ya. Dan kita masih tetap cari penyanyi vokalis gitu. Lu sorry bentar, gue cut. Jadi waktu akhirnya lu ambil deh, Beb, gitu. Terus lu nggak ada rasa, aduh jangan dong, kayaknya bisa gitu. Lu sedih gak? Enggak, karena kan tetap keputusan kan di gua sama Bimo. Nah, Bimo nih punya suara, artinya gini. Kalau Once di Romeo tuh sayang menurut gua, kata Bimo, karena suaranya nih ya, ibaratnya gini loh, Sting suruh nyanyi Elvis kan sayang gitu. Oh. Ya kan, atau Sting suruh nyanyi Sinatra yang model begitu kan sayang. Bisa, tapi bisa, tapi kan sayang. Dia bisa lebih banyak lah gitu loh. Genrenya yang dia bisa. Nah, kira ya udah kita tetap cari sampai adik gua tes juga nggak masuk juga. Ya udah. Adek lo penyanyi juga? Penyanyi juga waktu itu. Nah terus si Bimo bilang, Beb, oh enggak. Jadi cerita gini, diam-diam, ini si Dani nih, si Jawa, diam-diam dia bawa demo Romeo, itu masih guide vokal gua. Itu masih guide gua, ya. masih buat penyanyi baru melajarin lah gitu loh. Ya. Jadi
teman-teman kalau nggak tahu maksudnya tuh guide itu adalah kita isi suara supaya nanti siapapun penyanyi yang kita hire, nah lu ikutin kayak gini persis. Iya, gitu sampel aja gitu buat guide aja. Dan didengerin ternyata kemana coba ke Pak Oo. Pak Oo Aquarius. Pak Oo dia bilang, ini juga sejarah nih, nggak pernah gue cerita nih mana-mana nih. Awas jangan tapi nggak apa-apa karena ini. berhubungan dengan Romeo, nggak apa-apa gue ceritain. Jadi Dan itu yang ngomong ke Pak Oo, kalau saya feeling sama ini, dia bilang, wah ini si Baby kan katanya. Yang udah dilarang. Ini nggak mungkin laku Dan katanya. Nah terus Pak Oo, ini saya feeling banget kata Dani. Ini keren banget ini band Romeo. Nah terus si Pak Oo ngomong katanya Dani nih, dia ngomong. Tapi iya sih Dan, kok suaranya bisa beda ya? Dengan yang dia di Bima. Romeo sama di Bima gitu loh. Ini gue suka banget nih orang nih nyanyi di Romeo. Sorry, waktu itu lagu apa yang dikasih dengar? Wah lagu hangat. Bukan Bunga Terakhir. Bukan lagu Kojo lah, masih lagu-lagu memenuhin album aja. Oke. Cuman secara konsep memang jelas gitu loh. Kita udah bikin memang gayanya kan dulu kan. Satu album itu kita mesti jadi karakter album gitu loh. Nah itu udah mewakili gitu loh. Nah terus si Pao bilang, gue asik nih Dan kayak David Bowie nih suaranya. Dia bilang, ya gue tahu sih David Bowie di sana juga nggak terlalu laku ya. Dia bilang, tapi gue penasaran nih sama si Baby nih. Dia bilang, ini lagunya dia juga lagu dia juga Pak. Tiba-tiba Dani telepon, Beb, lu dipanggil lo katanya sama Pao mau ketemu di Aquarius. Ya udah gue berangkat sama Bimo. Udah tuh, lagu lu apa ya, ketemu Pak Iin almarhum. Dan lagu lu apa aja, nah gue kasih tuh, termasuk ada Bunga Terakhir gitu. Nah terus ya udah, Pak Iin langsung tag tuh Bunga Terakhir. Ini gue suka nih. Pak O bilang jangan nih terlalu menye-menye katanya. Gue suka yang ini kayak The Doors. Wah, udah mulai tuh idealis ya karena belum ada band yang seidealis kita lah pada saat itu. Biaya rekaman kita tuh di atas Dewa, bayangin nggak? Udah ya band belum tentu laku, propose budget di atas Dewa, bayangin nggak? Biaya rekaman kita tuh di atas Dewa, bayangin nggak? Apa lagunya? Yang Bunga Terakhir itu produksi. Siapa yang mau main piano? Ini ada pemain piano. Cuman bener-bener baru lulus dari Berkeley. Jago nggak mainnya? Gue gituin kan, harus jago nih kayak kalau Romeo, gue bilang gitu. Sorry Di. Andi Rianto. Kita tes tuh, menurut gue ini pemain piano terjago di Indonesia. Jadi Bunga Terakhir, Andi Rianto yang nulis, sekalian kita book satu album. Tiba-tiba dia bilang, gue kayak harus take up Bunga Terakhir lu. Nah terus gimana? Gue udah produksi segala macem, lu udah keluar duit. Nggak bisa masuk nih Beb ke kompilasi. Kenapa? Lu beda sendiri katanya. Di antara lagu-lagu yang lain. Iya, yang lain kayak ketiban gitu loh. Iya. Wah, gue dipecat menjadi artis lagi nih, gue bilang gitu kan. Ini pasti gara-gara vokal gue atau gimana. Pokoknya gue sedih setiap dengerin radio tuh, malu gue.